Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon peserta didik baru. Selamat datang di acara MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Bate Alit. Dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga kita hanya bisa bertatap muka via daring. Walaupun kita bertatap muka via daring, semoga saja ini bisa memberikan sedikit ilmu dan pengenalan lingkungan sekolah terhadap kalian semua. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu tentang penguatan karakter dan tata tertib sekolah. Jadi, tata tertib sekolahnya kita buka dulu gambaran umumnya tentang tata tertib siswa secara umum, yaitu bahwa kegiatan belajar mengajar atau KBM ini dilaksanakan 5 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis itu berangkatnya, masuknya jam 7, pulangnya jam 15.30. Kemudian untuk hari Jumat yaitu jam 7 masuknya, jam 14 atau jam 2 siang sudah selesai pembelajarannya. Itu jika situasi normal. Nah, untuk situasi pandemi seperti ini nanti kita akan sesuaikan dengan grup pembelajaran berbasis daring. Nanti akan dikoordinasikan dengan wali kelas masing-masing. Ini tata tertib secara umum dulu. Kemudian yang nomor 2, wajib berseragam sesuai aturan sekolah. Jadi seragamnya hari Senin dan Selasa itu adalah seragam identitas. Kemudian Rabu dan Kamisnya adalah seragam OSIS. Jumatnya seragam pramuka. Kemudian saat praktek di bengkel ataupun di laboratorium itu menggunakan seragam werpak jurusan, yang nanti seragamnya ini baru akan ada kalau kalian sudah masuk, nanti ada pengukuran. Kemudian untuk olahraga ini dipakai hanya saat pelajaran olahraga saja. Selain pelajaran olahraga harus menggunakan seragam sesuai hari masing-masing. Jadi kalau tidak praktek dan tidak olahraga ya seragamnya sesuai dengan harinya ini. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, ya. Kemudian untuk sepatunya pantofel hitam wajib, ya. Semua baik laki-laki atau perempuan itu pantofel hitam. Silakan kalian cari sepatu pantofel hitam yang sesuai dengan ukuran kalian. Kemudian untuk yang perempuan juga sama, sesuai dengan modelnya, ya. Silakan cari untuk modelnya bebas, yang penting pantofel hitam. Kemudian untuk laki-laki, ya, potongan rambutnya ini wajib bros. Bros itu bagaimana? Bros ya bros, ya. Silakan ke tukang cukur bilang saja cukur bros. Nanti tukang cukurnya pasti tahu. Kemudian tidak boleh disemir, baik laki-laki ataupun perempuan. Semuanya tidak boleh disemir rambutnya. Nah, seterusnya untuk siswi yang berkerudung ini, kerudungnya wajib dimasukkan di dalam kerah seperti seragam poluan, ya. Jadi kalau menggunakan kerudung nanti masuk biar rapi, biar dadanya ini tertutup, ya. Selanjutnya
Kita ke tata tertib SMK N1 Batelit. Jadi tata tertibnya ini sudah berlaku mulai saat pertama masuk. Nah, kalian bisa baca, silakan ini dibaca, dilihat. Bisa dilihat. Untuk kehadiran, ya, intinya saja, ya, ketidakhadiran ini yaitu baik sakit, izin, atau mungkin bahkan tanpa keterangan. Nah, kalau ketidakhadiran siswa karena sakit lebih dari 1 hari, ini nanti kalian harus membuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter. Kemudian ketidakhadiran ini karena adanya keperluan atau urusan keluarga yang mungkin tidak dapat ditinggalkan, jadi harus menggunakan surat izin nanti yang dari sekolahan. Ini berlaku kalau situasi pembelajarannya normal. Ya. Kalau seperti pandemi seperti ini bagaimana, Pak? Kalau seperti pandemi ini, ya, presensinya nanti online. Jadi kehadiran kalian itu akan dianggap hadir kalau kalian hadir di dalam setiap pembelajaran yang nanti jadwalnya akan di-share oleh wali kelas masing-masing di grup WA. Kemudian ini saya bacakan lagi. Ketidakhadiran siswa karena tidak memenuhi ketentuan ini 6 atau 7, jadi tidak sakit, tidak karena keperluan keluarga, ya, tanpa surat izin dan lain-lain. Ini dianggap berarti dia alfa atau tanpa keterangan. Kalau tanpa keterangan bagaimana? Kalau tanpa keterangan lebih dari 10 kali dalam 1 tahun, ya, maka dinyatakan mengundurkan diri. Jadi kalian nanti dikembalikan ke orang tua masing-masing. Ingat ya. Jadi kalau kalian sakit, kalian punya keperluan keluarga yang penting sekali tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran, maka itu tadi, kalau sakit lebih dari 1 hari, ya harus menggunakan izin dari dokter. Kalau hanya 1 hari gimana sakitnya? Ya, izinnya menggunakan surat dari orang tua atau surat, ya, atau telepon biasanya. Jadi orang tuanya nanti telepon. Kemudian untuk terkait izin bisa dimengerti ya. Ini ingat-ingat. Pokoknya tidak boleh tidak masuk tanpa keterangan. Kalau memang kalian benar-benar ada keperluan, harus izin. Kalau kalian tidak izin, baik itu izin sakit atau izin adanya keperluan lain, ya itu nanti dianggap tanpa keterangan atau alfa. Kalau lebih dari 10 kali dalam 1 tahun, berarti kalian nanti akan dikembalikan ke orang tua. Itu peraturannya. Untuk kegiatan belajar dan mengajar, ini pertama apa? Bisa kalian lihat. Ya, kalian lihat pelaksanaan ekstrakurikuler juga. Ini
Ya, kalian amati. Nanti untuk tata tertibnya yang fix akan kita kirim lewat grup masing-masing kelas. Jadi nanti kalian supaya membaca ini. Ya. Jadi apa namanya? Intinya nanti akan saya jelaskan untuk secara lengkapnya. Nanti kalian bisa membaca. Kemudian tentang seragam sekolah, ya, upacara bendera di sini sudah diatur semua. Di seragamnya harus digunakan sesuai harinya. Kemudian untuk desain pakaiannya juga yang sudah dibagikan waktu kalian kemarin mengambil seragam atau bagi yang belum mengambil seragamnya, mengambil desainnya, ya, benar-benar desainnya itu didesain dengan baik karena ini untuk 3 tahun, ya. Jadi kalian carilah penjahit yang bagus supaya nanti seragamnya bisa jadi bagus, polanya bagus sehingga saat dilihat ya itu kalian bisa terlihat gagah. Nah, ini baca sendiri ya. Nah, berikutnya jenis pelanggaran tata tertib. Ya, pelanggaran tata tertib ini tadi dibagi menjadi 3, yaitu kategori pelanggaran ringan, pelanggaran khusus, pelanggaran berat. Kalau termasuk ke dalam jenis pelanggaran ringan, ini siswa itu melakukan pelanggaran tata tertib selain tercantum pada bab 10. Nah, kemudian termasuk dalam jenis pelanggaran khusus apabila terjadi pengulangan pelanggaran pada jenis pelanggaran ringan. Jadi pelanggarannya ringan, kan? Misal alfa tidak masuk, itu kan termasuk pelanggaran ringan. Tapi kalau kalian mengulanginya terus, ya sampai beberapa kali, itu nanti menjadi pelanggaran khusus. Ya, pelanggaran khusus ini, ya, sanksinya itu nanti bisa menjadi pelanggaran berat, ya. Yang sanksinya ini nanti khusus. Kalau untuk pelanggaran berat ini melakukan pelanggaran tata tertib yang tercantum pada bab 10. Bab 10 itu ini. Nah, ini larangan. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya. Ini pelanggaran berat. Ya. Nanti sanksinya bisa maksimal dikeluarkan. Nomor 2 sama, siswa dilarang bermalam di sekolah tanpa penugasan dari sekolahan. Terus siswa dilarang bertato dan bertindik. Bertato ini untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian bertindik ini khusus untuk laki-laki ini tidak boleh bertindik. Kalau perempuan boleh, ya, karena memang kodratnya seperti itu. Tapi kalau laki-laki tidak boleh semuanya. Kalau perempuan tidak boleh bertato.
Kemudian siswa dilarang melakukan tindakan kekerasan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Di kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibolehkan. Ya, kalau sampai ketahuan dari pihak sekolah nanti sanksi beratnya bisa diberikan. Kemudian siswa ini terlibat perkelahian di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, kalau ada ketahuan berkelahi, baik itu di lingkungan sekolah atau di luar, dan itu atas nama siswa SMK Negeri 1 Bate Alit menyebabkan nama baik SMKN 1 Bate Alit itu jelek, itu nanti sanksi maksimalnya bisa diberikan. Kemudian siswa dilarang merokok dan mengedarkan rokok di lingkungan sekolah. Selanjutnya, siswa dilarang membawa atau mengedarkan materi pornografi dalam bentuk dan media apapun, tidak boleh. Kemudian siswa dilarang terlibat perjudian. Kemudian berikutnya nomor 9, siswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran pidana. Nomor 10, siswa dilarang membawa narkoba, ya, narkotika atau minuman beralkohol atau zat adiktif lainnya yang tergolong termasuk narkotika. Kemudian siswa dilarang melakukan porno aksi atau tindakan asusila dalam bentuk apapun di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian untuk setiap program jurusan itu nanti ada etikanya masing-masing. Nanti akan diatur oleh jurusan. Jika termasuk pelanggaran berat atau tidak, nanti ada sendiri. Nah, untuk pelanggaran berat itu tadi, sanksi maksimalnya adalah dikeluarkan dari SMKN 1 Bate Alit. Itu ya. Nah, berikutnya ini untuk standarisasi izin. Ya, nanti koordinasinya kalau sudah masuk saja. Nah, yang perlu saya tekankan di sini ya, tentang penguatan karakter dan tata tertib. Intinya apa? Yang ada pada tata tertib siswa SMKN 1 Bate Alit, kalian patuhi. Ya. Kalau kalian sudah sesuai dengan tata tertib siswa, saya kira karakter kalian itu sudah termasuk yang baik. Tapi kalau kalian masih saja melanggar tata tertib yang diberikan atau yang ada pada SMKN 1 Bate Alit, berarti karakter kalian itu masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi silakan kalian mau jadi baik atau tidak, ya, mau jadi siswa yang rajin atau tidak, itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Bapak Ibu guru hanya bisa membimbing, terutama di tengah pandemi COVID seperti ini kita jarang atau bahkan tidak pernah bertatap muka sama sekali. Ya, saya dengan kalian bahkan belum pernah ketemu. Ya, mungkin ketemu waktu pendaftaran awal itu pun juga hanya sebentar. Maka dari itu, walaupun kita belajar daring, pembelajaran jarak jauh, tata tertib siswa SMKN 1 Bate Alit ini tetap berlaku, ya.
terutama tadi kehadiran pembelajaran, termasuk di situ adalah tugas. Ya. Jadi wajib mengikuti pembelajaran secara daring, kemudian juga wajib mengumpulkan tugas. Karena pengganti pembelajarannya itu sebagai laporan dari pembelajaran itu adalah tugas. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai kepada kalian jika kalian menyelesaikan tugasnya sesuai atau tepat dengan waktu yang sudah diberikan. Jangan sampai kalian pembelajaran jarak jauh, kalian bersantai-santai di rumah, tidak, justru kalian lebih berat saat belajar jarak jauh seperti ini. Karena apa? Karena kalian tidak dibimbing Bapak Ibu guru secara langsung. Kalian hanya dibantu oleh orang tua. Mungkin orang tuanya ada yang bisa, ada juga yang masih bekerja sehingga tidak bisa membimbing kalian. Jadi mungkin cukup seperti itu. Silakan nanti kalau ada masalah atau apapun bisa berkonsultasi dengan wali kelasnya masing-masing. Ya. Kalian sudah bergabung dengan grup, kalian selalu aktif dengan pembelajaran daring itu di grupnya masing-masing, selalu patuhi tata tertib yang ada, selalu hadir dalam pembelajaran, kemudian selalu mengumpulkan tugas. Ingat itu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang kalian berikan untuk menonton video ini. Ini bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung di SMKN 1 Banyualit. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.